Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kesempatan ini kita memahami sifatul huruf atau karakter-karakter huruf. Apa itu sifatul huruf? Tentu secara bahasa adalah makna yang melekat pada sesuatu. Sedangkan secara istilah maksudnya adalah keadaan tertentu yang datang pada huruf tatkala diucapkan. Nah, manfaat mempelajari sifatul huruf itu yang pertama adalah kita mampu membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Sehingga kalau ada huruf yang sama, kita bisa membedakan apa perbedaan makhraj yang diucapkannya. Karakter hurufnya itu seperti apa dalam pengucapannya. Jadi membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kemudian yang kedua, perlu contoh, dikasih contoh. Seperti huruf po, da, ta berada pada makhraj yang sama. Maka cara membedakan ketiga huruf tersebut dengan mempelajari sifatul huruf. Ya. Contoh ta berarti sifatnya hamas, tidak memiliki huruf dal. Dan to, sedangkan huruf dal memiliki sifat jahar dan qalqalah yang tidak dimiliki ta. Adapun huruf po memiliki sifat isti'ala dan istibaq yang tidak dimiliki huruf ta dan za. Nah, ini sifatil huruf yang dimaksud. Jadi huruf yang sama ya makhrajnya. Jadi kita bisa bedakan ta, to, za, ta, to, za, ta, to, za. Sekilas itu yang harus kita pahami. Kemudian ketika kita bisa membaca sifat atau karakter huruf, sifat-sifat huruf itu, yang kedua adalah kita akan bisa membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Kemudian yang ketiga, mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya dan sifatnya secara tepat. Seperti menguraikan pembagian sifat huruf ini, ada sifat dzatiyah. Jadi kalau sifat dzatiyah itu sifat aslinya yang selalu ada melekat pada huruf dan tidak akan terpisah dalam keadaan apapun. Contohnya apa? Contohnya sifat dzatiyah ini dibagi ke dalam dua, yaitu sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Sifat dzatiyah yang memiliki lawan, kelompoknya yang pertama adalah hamas. Hamas lawannya jahr. Kemudian syiddah lawannya rokhawah. Di antara ada sifat bayyinah. Ketiga, isti'ala lawannya istifal. Kemudian yang keempat, itbaq lawannya infitah. Nah, itu kelompok yang memiliki lawan. Hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rokhawah, dan dia antara keduanya adalah sifat bayyinah. Kemudian isti'ala itu lawannya istifal, itbaq lawannya infitah. Nah, kemudian kedua, kelompok yang tidak memiliki lawan. Contohnya sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, istihala, gunnah. Ini tidak memiliki lawan. Nah, jadi kesimpulannya yang memiliki lawan adalah itu hamas dengan jahar, kemudian syiddah dengan rokhawah, kemudian isti'ala dengan istifal, itbaq dengan infitah. Nah, ketika kita bisa membedakan atau mempelajari sifat huruf, maka kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Kedua, mampu membedakan huruf yang kuat ataupun yang lemah. Yang ketiga, mampu mengucapkan setiap huruf dengan makhraj yang dan sifatnya yang tepat. Itu yang harus kita pahami. Jadi pembagian sifat dzatiyah, yaitu sifat asli yang selalu melekat pada huruf dan tidak akan terpisah dalam keadaan apapun,
contohnya sifat hamas dengan jahar. Hamas itu artinya menurut bahasa adalah tersembunyi, khafa. Menurut istilah, samarnya suara pada pendengaran akibat terbukanya dua pita suara dan tidak ada getaran pada keduanya, serta banyaknya nafas yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Dan hamas ini hurufnya ada 10 yang disingkat dalam kalimat fahathahu syakhsung sakat. Itu dalam perkataan Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan untuk jahar menurut bahasa itu jelas. Adapun menurut istilah, jelasnya suara pada pendengaran akibat menutup dua pita suara dan adanya getaran pada kedua suara serta banyaknya nafas yang tertahan ketika mengucapkan hurufnya. Dan huruf jahar ini ada selain daripada huruf hamas itu 19. Nah, di dalam kalimat dikumpulkan ad-duma waznu qari'in godin di tolabin jad. Jadi selain daripada huruf hamas yang 10. Nah, perbedaan yang paling mencolok pertama, hamas ini suaranya samar. Berarti kalau jahar suaranya jelas. Kedua pitanya terbuka kalau hamas. Kalau jahar kedua pitanya tertutup. Kalau hamas kedua pita suara bergetar, kalau jahar kedua pita suara bergetar, kalau hamas tidak bergetar. Kalau hamas nafasnya mengalir, kalau jahar nafasnya tertahan. Dan ketika mengucapkan huruf hamas, misalkan huruf fa, maka kita akan merasakan suara huruf tersebut samar pada pendengaran kita. Namun sebaliknya ketika kita mengucapkan huruf jahar a, maka kita akan merasakan jelasnya huruf tersebut. Nah, hal tersebut dikarenakan dua pita suara terbuka dan mengucapkan huruf-huruf hamas sehingga suaranya samar. Sedangkan ketika mengucapkan huruf jahar,